Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan terkait dengan materinya. Di sini kita akan lihat bagaimana untuk mengestimasi rata-rata pada two-stage sampling. Di sini terbagi menjadi dua kondisi ya. Yang pertama adalah ketika jumlah elemennya diketahui untuk seluruh populasi. Nah, jadi di sini ada informasinya. Kemudian yang kedua adalah jika elemennya itu jumlahnya hanya diketahui pada klaster yang terpilih sebagai sampel. Untuk yang pertama, jika elemennya diketahui untuk populasi ya, maka kita bisa hitung estimasi rata-ratanya yaitu Y barbar sama dengan Y topi per M0. Nah, ini bisa didapatkan Y topinya itu dari rumus di slide sebelumnya. Kemudian M0-nya ini adalah hasil dari penjumlahan MI-nya, sigma I 1 sampai N MI. Kemudian varians Y barbar itu sama dengan varians Y topi per M0 dikuadratkan. Sama varians dari Y topinya juga bisa diperoleh menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya. Jika MI diketahui hanya untuk sampel klasternya atau N kecil, maka Y barbarnya itu sama dengan Y topi per M0 aksen. Dengan varians Y barbarnya berdasarkan rumus yang tertera di slide. Di mana M0 aksen itu sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N, MI per PI. Di mana PI itu adalah 1 per N jika penarikan sampel tahap pertamanya secara simple random sampling atau sistematik. Sedangkan PI itu nilainya XI per X0 jika penarikan tahap pertamanya secara PPS WR. Kemudian di sini ada informasi terkait varians dari MO aksen serta covariance ya. Selanjutnya, estimasi rasio. Misalkan ada dua variabel yang teliti, Y1 dan Y2, sehingga YIJ1 dan YIJ2 masing-masing menyatakan nilai karakteristik dari Y1 dan Y2 yang diteliti pada klaster ke I elemen ke J. Dengan demikian, dihitung rasionya di sini R topi sama dengan Y topi 1 per Y topi 2. Variasnya juga bisa didapatkan. Serta ada informasi terkait dengan covariance antara Y topi 1 serta Y topi 2. Kemudian kita masuk dengan stratified two-stage sampling. Setidaknya ada beberapa prinsip dari stratifikasi. Yang pertama, populasi sebanyak N besar unit cluster dikelompokkan menjadi L strata yang tidak saling tumpang tindih. Sehingga N1 ditambah N2 sampai dengan NH tambah NL ya sampai dengan NL ya. Karena banyaknya strata itu L itu sama dengan N. Sama dengan populasinya. Penarikan sampel dilakukan secara independen untuk setiap strata. Antara strata satu dengan lainnya bisa dilakukan prosedur pengambilan sampel yang berbeda. Nah, jadi bisa jadi strata 1 itu menggunakan prosedur SRS, kemudian strata 2 PPSWR dan seterusnya. Selanjutnya, strata bisa diasumsikan sebagai populasi sendiri sehingga estimasi dapat dilakukan per strata terlebih dahulu. Prosedurnya, yang pertama menentukan design weight untuk setiap strata,
bisa menggunakan bantuan sampling scheme atau skema sampling. Kemudian menentukan estimasi total serata atau Y topi H ya, beserta varians dari serata, varians Y topi H berdasarkan desain sampling yang digunakan. Serta menentukan estimasi total untuk populasi, yaitu penjumlahan dari estimasi total seratanya. Misalkan di sini Y topi ST sama dengan sigma H 1 sampai L Y topi H. Varians Y topi ST juga jumlah dari variansnya. Berikut adalah estimasi total strata berdasarkan metode yang istilahnya bisa digunakan. Misalkan pada baris pertama tahap satunya menggunakan SRS WR, tahap 2 menggunakan SRS WR. Berikut untuk rumusnya. Kemudian untuk baris kedua itu adalah tahap pertama PPS size XHI ya. Kemudian tahap keduanya juga PPS dengan size-nya ZHIJ. Kemudian baris ketiga yang tahap pertamanya PPS, kemudian tahap keduanya SRS. Nah, di sini untuk estimasi total seratanya, sedangkan untuk estimasi total populasinya itu menggunakan rumus yang tadi, yaitu penjumlahan dari estimasi seratanya, estimasi total serata. Oke. Kemudian jika jumlah dari SSU dari populasi M0 diketahui, artinya jumlah elemen dari populasi diketahui, maka estimasi rata-rata pada stratified two-stage samplingnya itu Y bar ST, serta variasinya bisa juga kita peroleh. Kemudian jika jumlah elemen populasinya tidak diketahui, bisa diestimasi dari data sampel atau M0 action, di mana kita dapatkan rata-ratanya, kemudian variasinya juga bisa kita peroleh. Kemudian misalkan selain dari variabel Y1, variabel Y2 juga merupakan variabel yang diteliti. Maka rasio estimator untuk estimasi serata ke H itu bisa didapatkan RH topi sama dengan YH topi 1 per YH topi 2. Kemudian variasinya juga bisa kita peroleh. Adapun untuk estimator rasio untuk populasi itu bisa kita simbolkan dengan R topi sama dengan sigma H 1 sampai L NH per N R topi H, dengan variasinya juga bisa kita dapatkan. Oke. Itu saja barangkali terkait materi kita hari ini di video 1 serta video part 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.